diri kita di hadapan Tuhan, mengambil saat teduh sejenak, menyiapkan diri kita untuk beribadah, memuji Tuhan bersama-sama hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus adalah gembala kita dan kita adalah umat-Nya. Pujian mengawali ibadah kita. Nama Yesus terus bersuara. Yesus menjadi gembala. Sudah berjanji. Yesus pun sudah berjanji untuk cari yang hilang. Tuhanku yang Maha Kasih menolong orang penang. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tidak rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kebaktian ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Amin. Dari Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bersama dengan gereja-gereja di segala abad dan segala tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan hendaklah masing-masing berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga mati pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang
Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang terkasih, seperti tadi ayat firman Tuhan pada saat khotbah dan salam, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini kita datang pada Tuhan, ada kekuatan yang bersumber daripada Allah kita. Allah sumber kuat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuat kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita katakan, hanya Engkau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi jemaat saja, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kekuatan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya persilakan jikalau ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan bersaksi di minggu yang akan datang. Jikalau saat ini belum bersedia atau belum siap, pasti ada banyak kebaikan Tuhan yang boleh dirasakan. Saat ini kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Pujian kuat, hebat, dan besar.
kelas tersendiri oleh ibu-ibu gurunya. Kami percaya Tuhan, Eko juga hadir di sana. Eko memberkati supaya mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dan terutama mengerti dan melaksanakannya di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka masih anak-anak kecil. Terima kasih Bapak, Eko dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik sekolah minggu. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Gembala. Silakan Bapak. Ya, selamat pagi semua. Saya bulan lalu 4 minggu berturut-turut berkhotbah. Kalau peraturan majelis di sini, saya hanya khotbah minggu pertama, minggu kedua. Maka bulan berikutnya ini semua majelis yang khotbah. Saya terima kasih untuk semuanya itu. Yang ingin saya katakan, kita bersyukur, kita sehat. Bahkan kemarin dulu ada yang melahirkan ya. Di WA itu kita doakan di tengah-tengah gereja kita. Nanti jam 10 saya berangkat dengan ibu ke Surabaya. Mungkin 3 hari di Surabaya. Ada yang menyiapkan penginapan bagi kami. Jadi kami hanya pergi, mobil untuk ke Surabaya sudah disiapkan 3 hari. Tapi kami tidak kemana-mana, hanya berdoa dengan keluarga di Surabaya, di tempat itu. Ada kemungkinan nanti sore jam 5, saya itu punya kerinduan berbakti juga di tempat lain. Dan di salah satu gereja Betani di Surabaya itu ada 3-4 kali kebaktian mulai jam 9 pagi dan ada jam 5 sore. Ada kemungkinan jam 5 sore nanti kami kebaktian di gereja itu. Satu kali kebaktian 5 sampai 10 ribu orang. Dan itu luar biasa. Saya ingin dapat penyegaran juga selain kita ada di Batu, supaya juga hanya duduk saja, saya tidak beribadah. Itu aja yang ingin saya katakan. Kita bersyukur untuk kita semua sehat. Sementara saya tidak ada, kalau ada sesuatu hubungilah majelis yang ada di Batu, juga Nabila yang ada di gereja. Silakan, tetap selalu bisa dihubungkan juga dengan saya. Kalau ada nomor telepon saya, kapanpun saya bisa ini. Kalau ada sesuatu di gereja, itu saja yang ingin saya sampaikan. Pak Yusak sudah sehat, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Siapa lagi yang ada masalah tapi udah sehat? Kita semua bersyukur. Penyanyi kita yang minggu lalu itu kecelakaan di Karangploso, gimana? Sudah kembali kerja ya. Saya tidak sempat kunjungi, tapi doakan sudah kembali kerja. Semua informasi dalam Jumat itu selalu saya dapatkan. Juga kemarin juga ada WA dari Ibu Grace Sekatawa ya, di Uganda. Dia jalan-jalan ke Sungai Nil. Jadi Sungai Nil itu permulaannya itu di Afrika, mengalir sampai ke Mesir dan sampai ke laut. Saya bilang terima kasih. Saya baru di Mesir, memang udah 2 kali juga ke Sungai Nil, dan dia Grace sama suaminya sehat-sehat, bayinya juga sehat-sehat. Kita memuji Tuhan untuk itu semua. Terima kasih banyak. Yang khotbah hari ini Ibu Maria Ani, udah 1 tahun lebih nggak khotbah. Saya itu ingat
Pak Perwoto sudah khotbah, Ibu Maria Hani ini harinya berkhotbah untuk kita. Kita tepuk tangan untuk Ibu Maria Hani. Terima kasih banyak. Silakan lanjutkan. Terima kasih Bapak Gembala, nanti akan didoakan khususnya nanti berangkat ke Surabaya bersama dengan Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Ada kantong kolektor yang akan diedarkan dan ada kotak persembahan di depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini, baik kami yang dapat memberikannya bahkan yang belum sempat memberi, untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di bawah kepak sayap-Mu mengiringi persembahan kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Mohon perhatian untuk warga jemaat kita pagi ini. Yang pertama, selamat datang dan selamat berbakti bagi seluruh warga jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami dengan sukacita, gembala, majelis dan juga seluruh jemaat menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Yang baru pertama kali hadir boleh berdiri. Di belakang, oh ya, ada dua nona atau dua ibu, jangan duduk dulu. Boleh memperkenalkan nama dan dari mana? Silakan. Shalom, selamat pagi. Saya Mama Spanta. Kami datang dari Garut. Dari Garut. Mbak atau ibu? Ibu siapa tadi? Oh, Ibu Tina. Ibu Tina, oke. Kemudian satunya? Saya Ibu Vero. Ibu Vero. Dari Garut, sedang berlibur rupanya. Oke, selamat datang, selamat berbakti Ibu Tina dan Ibu Vero. Di belakang Pak Markus ada wajah baru atau saya yang baru lihat? Oh, mahasiswa. Oh, sudah sering beribadah, selamat berbakti. Baik. Bagi jemaat yang mempunyai pergumulan atau ingin didoakan oleh Bapak Gembala dapat
beliau atau majelis setelah kebaktian ini atau pada hari kerja di kantor gereja. Nomor HP beliau tertera di halaman 2 dari warta jemaat kita. Informasi yang pertama, kegiatan kategorial, ibadah rumah tangga, persekutuan PW, sekolah minggu, ibadah remaja dan pemuda akan dimulai minggu depan setelah Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kabar sukacita datang dari Ibu Vita. Beliau telah melahirkan seorang putra dengan selamat dan sehat, dan kerinduannya untuk mendaftarkan anaknya mengikuti sakramen penyerahan anak. Kita bersyukur, nanti kita mendoakan. Kemudian pagi ini firman Tuhan akan disampaikan, kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Dr. Maria Hani. Tadi sudah diperkenalkan, boleh berdiri sebentar Ibu? Oh nggak usah, ya pasti sudah mengenal. Kemudian yang bertugas sebagaimana yang tertera di jemaat dan wajah-wajahnya ada di depan kita. Kemudian minggu depan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Ibu Olivia Masihoru, MPDK, dan yang bertugas PW. Ya, ada Ibu Elizabeth, Ibu Widi Ilu, Ibu Erminat, dan Ibu Deja. Hanya pemain musiknya apa? PW, pria. Kemudian ya itu seterusnya ya. Jumlah persembahan yang masuk di dalam kas gereja kita pada minggu yang lalu berjumlah 917.000. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu yang sudah memberikan bagi pekerjaan Tuhan melalui dan di dalam jemaat kita. Pengeluaran sudah tertera di halaman yang keempat, belum dijumlahkan. Kemudian yang berulang tahun pada minggu ini tanggal 5, Saudara Dominic Idli di Jakarta. Kita akan mendoakan pemuda ini supaya Tuhan menuntun langkahnya. Juga anak kita terkasih Renard Ilu pada tanggal 7. Kita juga akan mendoakan firman Tuhan, kado firman Tuhan dari jemaat dalam Mazmur 16 ayat 10. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Jalan kehidupan di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Baik, kita akan masuk dalam doa. Kita akan bersyukur bersama-sama untuk pertolongan Tuhan bagi kita, seluruh jemaat. Juga penyertaan Tuhan bagi Ibu Vita yang telah proses melahirkan boleh berjalan dengan baik. Nama bayinya Christian Hatta Saputra, puji Tuhan. Kemudian pokok doanya saya akan bagi, kaum pria akan berdoa untuk pokok doa bangsa Indonesia. Kaum pria akan berdoa untuk pokok doa bangsa Indonesia, dan ada tambahan 2 item, yaitu yang pertama, tolong doakan pelayanan Bapak Ferdi Manafe dan Ibu Shirley. Mereka berdua akan berangkat hari ini ke Kalimantan Barat untuk pelayanan Borneo Bermasmur selama beberapa hari di sana, dan KKR di Ngabang. Doakan supaya Tuhan melindungi dalam perjalanan dan pelayanan berlangsung dengan baik. Itu juga melibatkan seluruh kategori dari anak, pemuda, remaja, pria, wanita. Jadi pelayanan terhadap mereka, doakan supaya ada banyak anak, ada banyak pemuda, remaja, dan orang dewasa yang dicapai oleh Tuhan. Kemudian yang tambahan berikutnya dari kelompok yang pertama, para pria, doakan juga perjalanan Pak Gembala dan Ibu ke Surabaya agar Tuhan lindungi dan kehadiran kedua hambanya ini menjadi berkat bagi keluarga di sana. Kemudian kaum wanita akan berdoa untuk pokok doa GMII, baik itu para lansia, doakan Ibu Vita dan anak terkasih, doakan juga Saudari Febri Valo yang mengalami kecelakaan agar Tuhan pulihkan, doakan juga untuk pekerjaan, usaha, pelayanan dan kesehatan seluruh warga jemaat. Juga doakan kebaktian tahunan, atau kebaktian tahunan kita akan doakan bersama-sama. Itu mari kita berdoa. Dan juga nanti saya akan tutup dalam doa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sambil berdoa terus kebaktian tahunan untuk kami, juga kita yang sudah melakukan kesehatan, anaknya juga yang ini diserahkan supaya Tuhan tolong berkati kegiatan kami minggu depan supaya semua berjalan dengan baik. Warga jemaat cukupi keperluan mereka yang bermasalah. Tuhan kita tolong supaya semuanya dapat diselesaikan dalam bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan berkatilah.
jaga keamanan, ketenangan, lepaskan kami daripada semua masalah. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih bahwa Engkau Allah yang hidup, yang mendengarkan doa-doa kami. Engkau menampungnya dalam kirbat-Mu dan Engkau akan menjawabnya menurut kasih-Mu, menurut kuasa-Mu, dan menurut waktu-Mu yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur bahwa pagi ini ada dua ibu yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami, Ibu Vero dan juga Ibu Tina dari Garut. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kenal kedua hamba-Mu dengan berbagai pergumulan mereka, bahkan kerinduan-kerinduan, cita-cita di masa yang akan datang. Kami berdoa kiranya Engkau menjawab menurut kasih karunia-Mu. Engkau memberkati keluarga, rumah tangga, dan biarlah selama beberapa waktu berlibur di Batu ini mereka mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Kami memberkati kedua hamba-Mu, Ibu Vero dan Ibu Tina, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus karena oleh anugerah-Mu Tuhan menambahkan 1 tahun usia bagi saudara kami Dominik dan juga anak kami Ray Ilu yang berulang tahun pada tanggal 5 dan tanggal 7. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus pegang tangan mereka supaya mereka mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Mereka boleh menyaksikan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dan kami berdoa Tuhan, apa yang menjadi cita-cita, kerinduan di masa yang akan datang, Tuhan Yesus memberkati, menjawab itu bagi mereka. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 16 ayat 11 ini, bahwa Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka jalan kehidupan dan sukacita berlimpah ada di dalam Tuhan. Itu mereka alami Tuhan. Kami memberkati kedua hamba-Mu, anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Vita. Kami bersyukur proses melahirkan boleh berjalan dengan baik, dan kami berdoa Tuhan memberkati Ibu Vita, biarlah makin hari Ibu Vita mengalami Tuhan dalam kehidupan pribadi dan juga rumah tangga. Dan kami berdoa untuk anak terkasih Christian Harta boleh menjadi besar untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Semua kami yang hadir pada pagi hari ini, semua kami punya pergumulan dan persoalan. Dan kami percaya Tuhan Yesus mendengar seru doa kami yang kami naikkan kepada-Mu. Engkau menampungnya dalam kirbat-Mu dan Engkau akan menjawabnya mengenai kasih, kuasa, dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ini, khususnya pada hari raya Idul Fitri yang sudah di depan mata. Kami berdoa biarlah keamanan dan perlindungan Tuhan Yesus lakukan itu khususnya di Kota Batu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Maria Hani yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus urapi, kuduskan hamba-Mu sehingga oleh pengurapan-Mu firman Tuhan menjadi jawaban bagi kami pada pagi ini. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang keluar dari gedung ini tidak mengalami diberkati oleh Tuhan, lawatan Tuhan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bermazmur bagi nama Tuhan. Mazmur pasal 40. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Mazmur 40.
40 ayat 1 sampai dengan 4. Syukur dan doa 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjemput kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan dilawan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Mungkin saat ini ada yang merasa berbeban berat, mungkin saat ini ada yang merasakan hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup. Kita datang pada Tuhan, kita menantikan jawaban Tuhan dan kita menerima anugerah daripada Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Ku datang kepada Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh datang padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami berputus asa, ketika kami berbeban berat, Engkau Tuhan kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan mulia namamu. Punyaan baru ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus yang membantu kami untuk terbuka kepada firman Tuhan, mengalami firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berotoritaslah dalam ruangan ini, dalam hidup kami. Dan kami tolak semua kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami dalam bentuk apapun, supaya kami sungguh-sungguh mendengar dan mengerti firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi untuk semua Bapak Ibu Saudara. Seperti Pak Awas katakan, saya baru berdiri lagi di sini. Masalah sebelumnya sudah pernah ya Pak, saya lupa. Tapi inilah kepercayaan. Tentu para hamba Tuhan tahu kalau berdiri di depan menyuarakan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan itu satu kepercayaan, penghargaan yang Tuhan berikan melalui lembaga ini atau gereja ini. Terima kasih Pak Was dan majelis. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ya, nanti saya minta supaya tidak hanya saya yang berbicara atau bersuara. Bapak Ibu Saudara yang duduk sebelah kiri saya membaca yang ayat ganjil mulai ayat 13. Kemudian ayat genap adalah Bapak Ibu Saudara yang di sebelah kanan saya. Lukas 24 mulai ayat 13 sampai dengan ayat 35. Mari dimulai dari Bapak Ibu sebelah kiri saya. Silakan. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datang Yesus
Oke. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus sendiri mendekati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, kita sudah membaca tadi, Bapak Ibu Saudara, situasi dua murid ini dalam keadaan putus asa, kecewa, patah, dan mau kembali kepada kampungnya, keluarganya, masa lalunya. Ya, saya sempat membuka di Google, apa tanda-tanda orang yang putus asa? Apa ciri-ciri orang yang putus asa? Nah, saya menemukan ciri-ciri orang yang putus asa adalah: 1, tidak ingin bangkit. 2, hilang semangat. 3, tidak memiliki sikap untuk bergerak. Optimis tak punya. Dan biasanya emosi atau perasaannya labil, fluktuasi, up and down, lalu sensitif berat. Nah, itu 4 saja yang saya ambil ciri orang yang kecewa berat lalu patah atau frustasi. Ya, saya pernah melihat beberapa orang yang frustasi atau yang putus asa. Ketika saya kecil, masih SD, di Bayang, satu kampung dengan Pak Nur. Ya, pulang sekolah tiba-tiba seorang dikerumuni oleh banyak orang, dan orang itu menggeliat-geliat dengan suara yang teriak-teriak. Lalu saya sebagai anak kecil tanya sama kawan yang lebih besar, ada apa itu? Oh, dia baru saja minum racun dan dia mau mati saja. Oh gitu ya, kenapa minum racun? Iya, tadi dia diturunkan dari pohon, sudah sedang menggelantung-gelantung. Jadi sebelum menggantungkan diri di atas pohon sudah minum racun. Ya, singkat ceritanya nggak tertolong. Beberapa waktu kemudian ibu saya itu dimintai tolong oleh pamannya, tolong jaga rumah adikmu, karena suaminya sudah diambil oleh, waktu itu G30S PKI, suaminya sudah diambil, entah dibawa kemana gak tahu, dan tinggal istri sama anaknya. Kamu temani ya. Ya, memang rumahnya gedung besar. Ya, saya ikut sama ibu saya, sebab saya anak satu-satunya. Ya, apa yang terjadi? Saya pulang sekolah itu, ya masih SD itu, orang berkerumun di sumur, teriak-teriak, ayo cepat, ayo cepat. Saya tanya sama ibu saya, ada apa Bu? Oh, tante itu sudah di dalam sumur, bunuh diri. Syukur para bapak sempat mengambil dia dari sumur dan dia selamat. Tapi setelah dia diselamatkan, dia miring otaknya. Malam-malam dia keluar dan dia bilang ini, mana ideku, mana ideologiku, mana aku kehilangan yang berharga, dan seterusnya. Hilang. Ya, berbagai bentuk orang mencari jalan keluar dari keputusasaannya.
dari kekecewaannya. Yang saya ceritakan terakhir tadi adalah memang om saya itu adalah tokoh dalam politik PKI khususnya waktu itu. Seorang tokoh yang memang terkenal. Istrinya pun juga aktif. Itu sebabnya ketika suaminya diambil, kemungkinan dibunuh di ngantang itu, dipenggal lehernya. Istrinya gila. Kasihan anak-anaknya. Ya. Jadi orang yang kecewa, dimulai dari kecewa, kemudian patah, putus asa, sangat berbahaya. Dan ini yang dilaporkan atau dicatat dalam teks kita ini. Dua murid, namanya satu Kleopas, yang satu tidak diketahui atau tidak dilaporkan. Putus asa, kecewa. Kenapa kecewa? Mari kita lihat tahap demi tahap sini. Kleopas dan kawan-kawannya. Apa tandanya mereka kecewa? Lihat di ayat 13 tadi. Yaitu pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, terletak kira-kira 7 mil, ini kurang lebih 10,5 kilometer dari Yerusalem. Sementara kawan-kawannya sedang bersekutu, sedang berkumpul di satu ruangan, mungkin berdoa, mungkin berharap. Tetapi dua orang ini memisahkan diri. Mau kembali ke rumah tangga mereka, ke keluarga mereka. Gak usahlah kita di sana, mungkin begitu. Satu dengan yang lain berkata begitu. Apa gunanya di sana? Kita kembali saja kepada masa lalu. Lalu yang kedua, kita lihat di ayat 16. Ketika Yesus datang kepada mereka, di tengah mereka, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Padahal Yesus sudah bersama-sama dengan mereka. Tapi ketika itu mereka tidak mengenal lagi suaranya. Tiap orang tuh punya ciri khas suara. Mereka tidak dengar lagi, tidak kenal lagi. Tiap orang punya ciri khas juga penampilannya. Tapi mereka tidak kenal lagi. Mengapa? Karena ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Bukan mata fisik yang ditutup, melainkan pikiran mereka. Apa yang menutup? Yang menutup adalah persoalan. Persoalan, permasalahan yang berat menutup mereka dari kehadiran Tuhan Yesus. Yang ketiga, ciri bahwa mereka putus asa itu di ayat 17 bagian B. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kata muram ini sebenarnya lebih tepat mukanya berkeriyut gitu ya. Gimana ya, saya nggak bisa mencontohkan. Mukanya berkeriyut, nggak ada kecerahan lagi. Mukanya sudah gelap. Lalu ayat 18. Ayat 18 dikatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Mempersalahkan Yesus. Apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu persoalan ini? Ini sudah isu yang hangat.
orang yang putus asa itu anggap dirinya sok tahu. Orang lain nggak tahu. Mempersalahkan orang lain. Dan ayat 20 sampai 21. Di situ mereka menjelaskan apa penyebab dari putus asa, kecewanya mereka, frustrasinya mereka. Ialah karena ekspektasi mereka patah, tidak didapatkan. Pengharapan mereka pupus. Motivasi mereka nampak di situ. Mengapa? Untuk apa? Menjadi murid Yesus, mengikut Yesus. Harapan kami, Yesus itu seorang pahlawan yang akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi ini. Ya, bisa dimaklumi Bapak Ibu Saudara, berapa tahun, ratus tahun bangsa Israel itu di bawah kungkungan kekuasaan negara lain. Dimulai keluar dari Persia, mulai Babel dulu, Persia, Yunani, Roma. Kurang lebih 470 tahun. Tidak mempunyai kemerdekaan. Selalu di bawah tekanan bangsa lain. Dan yang terakhir Roma itu kejam juga. Sehingga mereka punya kerinduan, punya mimpi. Wah, ini Yesus nih orang yang hebat, kata-katanya luar biasa, bisa buat banyak mujizat. Dia berwibawa, dia nggak takut kepada orang-orang lain. Farisi, Saduki, nggak takut. Ini cocok sebagai pahlawan bagi Israel. Ekspektasi mereka ternyata pupus. Setelah Yesus ditangkap, dianiaya, dibunuh dengan cara sadis, penghinaan itu salib. Itulah mereka yang putus asa, mereka yang patah, mereka yang kecewa. Apakah ada harapan? Apakah ada hari esok? Apakah ada kemungkinan mereka bangkit? Nah, sekarang yang kedua, menarik. Bagaimana cara Yesus melayani mereka? Cara Yesus memulihkan mereka? Cara Yesus membawa keluar dari zona mereka? Yang pertama adalah kita lihat ayat 15. Tadi yang saya bilang ini tema dari khotbah ini atau renungan ini, yaitu Yesus sendiri, bukan orang lain, bukan mengutus si A si B si C. Yesus sendiri. Yesus sendiri katakan apa? Datang dan mendekati mereka. Datang dan mendekati mereka. Ini luar biasa. Mereka dua tidak nyadar. Nah, pasti berpikir, tidak ada seorang pun di sini yang mengerti kita. Sedang suntuk kita ini. Mereka tidak pernah terpikirkan bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Kalimat terjemahan lain tepat juga. Yesus sendiri mendekat mereka, mendekat. Apakah tidak dekat sama itu? Dekat. Tapi secara khusus saat itu, ini dicatat oleh Lukas
Dan Yesus berjalan bersama. Saat itu mereka dua pun kan sedang berjalan. Yesus pun ikut berjalan. Yesus tidak bilang, ayo kita duduk saja di sini, kita ngobrol. Tidak. Yesus ikut berjalan bersama-sama. Itu menunjukkan Yesus mau empati, tertarik dengan apa yang mereka sedang gumulkan. Yesus menaruh perhatian yang serius dengan menyapa, memberi sapa, memberi kehangatan, kehadirannya supaya dirasakan, diketahui oleh mereka berdua. Dan juga Yesus mau mendengarkan isi hati mereka. Walaupun Yesus sudah tahu kok percakapan mereka, Yesus sudah tahu. Tapi Yesus mau hati mereka dibukakan. Apa yang sebenarnya menjadi gumulan mereka. Kemudian ayat 19 bagian A. Mari perhatikan lagi ayat 19 itu diawali dengan pertanyaan. Katanya kepada mereka, apakah itu? Ini bukan berarti Yesus nggak tahu ya, sekali lagi saya katakan. Apakah itu? Apa yang terjadi? Ini pertanyaan yang memancing. Memancing itu kayak kita menyalakan kompor, ya, ada pemantiknya. Apakah itu? Hal apa yang sedang kalian gumulkan? Coba jelaskan, ungkapkan apa yang menjadi gumulan kalian. Dan lebih menarik lagi ayat 19b dan berikut sampai 24 ya, yaitu Yesus sabar. Yesus sabar menunggu mereka bercerita. Yesus tidak mengkat. Ya, kalau dalam teori konseling ya, Bapak Ibu, kalau sedang konseling itu bercerita. Kalau orang yang bermasalah sedang bercerita, jangan dikat. Biarkan saja dia ungkapkan apa hatinya. Dan ini Yesus lakukan. Sampai mereka dua puas. Selesai menceritakan persoalan mereka. Jadi Yesus sabar menunggu untuk mereka ungkapkan. Ya. Dan bagian yang ketiga adalah ini tidak nyaman ya, tidak enak ya. Bagian ketiga adalah bagaimana cara Yesus menarik mereka keluar dari zona mereka. Oh, orang-orang seperti ini nggak boleh disayang-sayang terus, dibuai-buai. Oh ya, kasihan kamu. Tidak. Yesus mulai bertindak tegas. Ayat 25. Ditulis dalam ayat 25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Wah, seandainya saya dikata-katain begitu oleh Tuhan Yesus, kamu orang bodoh, mungkin saya tersinggung berat. Mungkin saya akan tinggalkan Yesus. Apa? Kamu menilai saya bodoh? Saya benar-benar dalam keadaan kecewa ini. Kamu tambahin lagi dengan kalimat kamu bodoh.
Bodoh di sini dihubungkan dengan kalimat yang terakhir. Kamu kok tidak percaya tentang segala sesuatu yang sudah ditulis di Alkitab atau di kitab suci, di Perjanjian Lama waktu itu. Itu maksudnya bodoh. Bodoh itu tidak mengerti firman Tuhan. Bodoh itu tidak mengingat janji-janji Tuhan. Memang bodoh itu terkait juga dengan lamban hati. Sewaktu barangkali Bapak Ibu Saudara dan saya alami teguran Tuhan seperti itu. Bodoh kamu ya. Tapi kalau bisa jangan menunggu Tuhan katakan bodoh. Kemudian ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita sama itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Inilah intinya. Inilah inti dari pemberitaan Yesus atau cara Yesus membawa mereka keluar dari zona. Yesus menyadarkan bahwa tujuan Yesus menjadi manusia bukan menjadi seorang pahlawan secara politik, bukan menjadi seorang raja secara nation, tapi untuk keselamatan manusia berdosa dan harus dilewati dengan penderitaan. Dan kemudian Bapa di surga memuliakan Dia. Di sini sekali lagi Tuhan Yesus menyadarkan dua murid ini tentang ekspektasi yang salah, pengharapan, motivasi yang keliru. Tuhan Yesus mengoreksi pengharapanmu, ekspektasimu salah. Kenapa? Karena mereka hanya memikirkan hal-hal yang bersifat lahiriah, duniawi. Mereka tidak paham atau belum paham apa tujuan Yesus menjadi manusia. Ya, barangkali kita pun sempat punya, sedang punya ekspektasi yang serupa. Dan yang ketiga, cara Yesus membawa mereka keluar dari zona itu, dari suasana itu, di ayat 27. Dikatakan situ, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di atau dalam seluruh kitab suci. Nah, tidak dijelaskan sini berapa menit, berapa jam. Bayangkan saja dari seluruh PL itu, dari kitab Musa, 5 kitab itu dijelaskan oleh Yesus sampai kitab puisi, sampai kitab nabi-nabi. Waduh, berapa jam itu? Tidak ditulis di sini. Yesus menjelaskan semua itu. Itu berarti apa? Peristiwa salib bukan tiba-tiba, sudah dinubuatkan sejak dahulu kala, sejak Kejadian pasal 3 ayat 15. Di situ Yesus menyadarkan mereka, karena mereka lupa firman Tuhan. Ya memang kalau orang dalam keadaan suntuk, biasanya firman Tuhan pun sudah seperti menguap saja. Dan yang terakhir, ayat
ayat 30. Indah sekali. Yesus melakukan, mengactionkan sesuatu yang biasanya dia lakukan di tengah murid-muridnya. Duduk, mecah-mecahkan roti, mengucapkan berkat, bersyukur, lalu membagi-bagikan kepada mereka. Seperti kalau perjamuan kudus, Pak Pendeta pimpin kita seperti itu. Itu kebiasaan Yesus, kebiasaan yang bagus, persekutuan. Barulah mereka terbuka. Oh, ini bukan siapa-siapa, ini adalah Yesus. Jadi cara Tuhan luar biasa mengingat persekutuan Yesus di tengah-tengah mereka. Dan yang terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bisa jadi sedang atau sudah mungkin akan kita alami kekecewaan karena faktor ini, faktor itu. Siapa penyebabnya? Mungkin sampai kepada frustrasi atau patah mungkin. Yang pertama yang harus kita jaga adalah apa pengharapan, apa ekspektasi kita, apa motivasi kita dalam mengikut Yesus, apa motivasi kita dalam masuk gereja menjadi anggota jemaat, apa motivasi kita dekat dengan si A, si B, si C, apa motivasi kita menjadi satu pekerja atau melayani di satu lembaga. Hati-hati kalau ekspektasinya tidak benar, satu saat teruji dan dikoreksi, harus dikoreksi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin, percaya, sungguh-sungguh kita nggak pernah sendirian. Yesus walaupun secara kasat mata kita nggak lihat dia, tapi dia tetap, dia hadir, selalu hadir dekat dengan kita. Bahkan sebelum mulut kita ngomong pun, di hati kita, di pikiran kita, dia sudah tahu. Dan yang indah, kita boleh ungkapkan kepadanya apa saja yang menjadi kekurangan kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus tidak mau kita murung terus. Kita berada dalam lembah kekelaman, dalam arti kesedihan, kekecewaan, putus asa. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita bangkit, kita bergerak, kita maju menuju masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Dan yang terakhir, kalau Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya, datang kepada teman kita yang sedang murung, teman kita yang sedang putus asa, teman kita yang sedang galau, teman kita yang sedang kecewa. Mari kita mau dipakai Tuhan untuk menolong mereka, supaya mereka keluar dari zona mereka, menikmati hidup dan menatap masa depan yang Tuhan siapkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus yang melanjutkan terapan dari firman Tuhan ini. Kami bersyukur kami tidak pernah sendirian. Engkau tidak mempersalahkan kami ketika kami mengeluh. Engkau hadir dalam segala
Engkaulah sahabat kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah gembala kami, Engkaulah guru kami, Engkaulah konselor kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus, jika ada di antara kami saat ini atau besok dan besok alami kekecewaan, patah, kalau bantu kami Tuhan, supaya kami keluar dari zona itu dan kami boleh menikmati hidup, menikmati masa depan, menatap masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami masing-masing. Bapa, mampukan kami, urapi kami, beri kepekaan kepada kami. Kalau Tuhan bawa kepada kami orang-orang yang kalau kecewa, dan bawa kami kepada mereka. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Mari kita terus percaya dan taat akan kebenaran firman Tuhan yang selalu kita dengarkan bersama-sama. Pujian yang menutup ibadah kita. Nama Yesus terus bersuara, nomor 98. Percaya dan taat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ya, sebelum saya tutup dalam doa, Ibu Maria Hani ditolong sama Nona Grace, tolong turun ke bawah menuju ke depan sana. Ya, kita terima kasih untuk khotbah 2 kali berturut-turut mengingatkan kita Tuhan hidup dan hadir terus dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Dia tidak membiarkan kita dalam segala pergumulan kita. Dia tahu dan dia menolong kita. Ya, Ibu boleh maju ke depan, mau pakai itu. Ya. Dan kita saling mendoakan, saling memberi informasi kalau ada masalah, supaya kita saling kuatkan, saling doakan satu dengan yang lain, supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita, arahkan hati kepada Tuhan. Sesudah itu majelis yang
bertugas, Bu Alfons juga ke depan bersama Ibu Mariani. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, selalu mendampingi kamu dalam tiap pergumulanmu. Amin.